Bab 581, Mengancam Kematian. 8 alam dapat menggerakkan langit, dan momentumnya saja dapat menggerakkan angin dan awan. Bagaimana mungkin Cakra tidak merasakannya? Namun, konferensi Tianshan akan segera hadir. Ini adalah pertemuan seni bela diri terbesar dalam 1 abad. Wajar jika 8 ahli bidang muncul. Ayah, orang ini telah membuat keributan besar di Sekte Tianshan. Ini jelas merupakan sebuah provokasi. 100 tahun yang lalu, seluruh sekte kami diberangkatkan, dan ada banyak korban jiwa. 100 tahun telah berlalu, dan sekarang kami baru saja pulih. Jika seseorang menargetkan sekte kita mungkin akan. Caitlin memiliki sedikit kekhawatiran di wajahnya. Juga, anggur teratai salju telah dicuri. Apa? Ekspresi Cakra menjadi gelap dan dia bertanya, anggur teratai salju dicuri. Kapan itu terjadi? Kemarin. Cakra memasang ekspresi serius di wajahnya. Paviliun anggur dijaga oleh banyak tetua, termasuk tetua dari alam ke-6. Mereka yang mencuri anggur pasti memiliki kekuatan yang luar biasa. Caitlin bertanya, Ayah, apakah orang yang memancarkan aura mencurinya? Apakah ini untuk mengirimi saya pukulan? Itu sangat mungkin. Cakra menghela nafas pelan, ini merupakan tahun yang penuh peristiwa. Saya tidak tahu peristiwa besar apa yang akan terjadi dalam konferensi Tianshan ini. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Caitlin juga tidak tahu. Ikut aku jalan-jalan. Cakra berbalik dan berjalan keluar gua. Caitlin mengikuti dan berjalan keluar. Mereka berdua sedang berjalan di pegunungan yang tertutup salju. Caitlin, saya telah melakukan retret selama periode ini. Bisakah Anda memberitahu saya apa yang terjadi di dunia luar? Dia tahu bahwa konferensi Tianshan akan segera diadakan dan akan diadakan di Tianshan. Dia juga tahu bahwa Caitlin meninggalkan Tianshan beberapa waktu lalu dan pergi ke dunia luar. Tapi dia tidak mempedulikan hal-hal di luar selama bertahun-tahun, dan dia tidak tahu apa yang terjadi di luar. Caitlin sedikit mengangguk. Dia menjelaskan apa yang terjadi di luar secara rinci. Dari konflik antara 4 klan kuno, hingga pernikahan antara keluarga Fisher dan keluarga Kotake, dan kemudian pemberontakan, Julian ditangkap, dan para pejuang dari seluruh dunia berkumpul di Gunung Siling. Kemudian, dia bercerita tentang beberapa situasi di kota Kyoto. Meskipun Sekte Tianshan berada di puncak pegunungan yang tertutup salju, Sekte Tianshan juga memiliki beberapa mata dan telinga di dunia luar. Caitlin adalah tuan muda, dan dia juga tahu apa yang terjadi di luar, terutama Julian selama periode ini. Julian terlalu populer. Julian? Mendengar apa yang terjadi pada Julian, Cakra sedikit terkejut dan bertanya, benarkah di bawah usia 30 tahun, Anda dapat menghapuskan Kung Fu Sean? Ya, ini adalah berita dari para murid di luar. Berita itu sangat akurat. Lalu orang macam apa dia? Aku tidak tahu. Dia belum pernah bertemu dengannya kali ini ketika dia keluar dari gunung. Dia hanya tahu identitasnya. Dia adalah Raja Naga dari hutan belantara selatan. Sekarang dia bahkan lebih tampan. Dia aktif pihak raja. Tentu saja, dia juga dari faksi kami. Ayah juga tidak menginginkannya. Cakra menghela nafas. Saya benar-benar tidak menyangka pahlawan muda yang menakutkan akan muncul. Saya tidak dapat mempercayai rumor di luar. Tidak ada murid yang luar biasa dari generasi keluarga Fisher ini. Selama generasi tua dari keluarga Fisher mencapai akhir mereka, keluarga Fisher akan menurun. Sekarang Julian telah muncul. Keluarga Fisher ini mencoba melanjutkan hidupnya dengan paksa. Tidak mengherankan bahwa ia adalah kepala dari 4 klan kuno. Setiap beberapa dekade, seorang penyihir seni bela diri akan muncul. Silsilah Tianshan saya adalah. Benar. Cakra memikirkan sesuatu dan bertanya, apakah ada berita tentang Cilian? Caitlin menggelengkan kepalanya, saya belum menemukan berita apapun tentang kakak laki-laki tertua saya. Ayo turun gunung. Konferensi Tianshan akan segera hadir. Tianshan tidak bisa tanpa orang yang bertanggung jawab, juga tidak ada orang kuat yang bertanggung jawab. Jika tidak, faksi lain dan suku lain akan mengalahkan saya di Tianshan. Ayah, apakah kamu sudah menembus 7 alam? Cakra menggelengkan kepalanya, saya tidak bisa menembus pintu masuk terakhir. Mungkin energi saya tidak cukup. Perlu akumulasi puluhan tahun untuk menerobos. Mendengar ini, Caitlin berhenti bertanya. Keduanya meninggalkan gunung belakang bersama-sama. Pada saat yang sama, Distrik Militer Jiangzhong, sebuah rumah independen. Di sekitar rumah ada beberapa tentara bersenjata lengkap. Saat ini, pintu terbuka. Evelyn keluar. Begitu dia keluar, dia dihadang oleh beberapa tentara. Para prajurit ini langsung berlutut di tanah, dengan doa di wajah mereka, dan berkata, Nona Evelyn, jangan mempersulit kami. Para petinggi sudah melakukannya, mengeluarkan perintah kematian. Jika kami pergi, kami akan dihukum berdasarkan hukum militer, mulai dari diberhentikan dari militer hingga ditembak. Ketika Evelyn mendengar ini, jantungnya berdetak kencang. Titik akupunturnya terlepas tadi malam dan dia ingin pergi, tapi dia diancam oleh tentara ini. Sarah juga berjalan keluar dan melihat prajurit yang berlutut di tanah.
Dia telah berpartisipasi dalam pelatihan khusus, dan dia tahu bahwa tugas wajib seorang prajurit adalah mematuhi perintah dan melakukan apa yang diatur oleh atasannya. Pergi dan panggil King Kotake, aku ingin menemuinya. Perintah Sarah. Nona Sarah, tidak, pelatih sedang melakukan perjalanan inspeksi dan tidak akan bisa kembali dalam waktu singkat. Wajah Sarah menjadi pucat dalam sekejap. Dia mengangkat tangannya, dan kekuatan yang kuat muncul di telapak tangannya, meraung, pergi atau tidak, jika kamu tidak pergi, aku akan menjatuhkanmu dengan satu telapak tangan. Jika kamu memukulku sampai mati, aku tidak akan bisa memanggilmu kembali. Prajurit itu berlutut di tanah dan berbicara dengan hati-hati. Evelyn menarik Sarah tepat waktu dan berkata, Sarah, lupakan saja. Sarah berkata dengan cemas, apakah kita akan terjebak di sini dan membiarkan Julian mati sendirian? Lalu apa yang bisa dilakukan? Evelyn tampak tidak berdaya. Sarah berkata, King Kotake pasti berada di wilayah militer. Ini adalah alasan untuk tidak menemui kita. Saya harus pergi menemui King Kotake hari ini. Karena itu, dia bergegas keluar. Prajurit yang berlutut di tanah segera mengeluarkan senjatanya dan berkata, Nona Sarah, jangan mempersulit kami. Berikut ini telah mengeluarkan perintah kematian. Jika Anda mundur selangkah, kami akan mati di depan Anda. Anda. Sarah gemetar karena marah. Evelyn menarik Sarah dan berkata, mari kita bicara di rumah dulu. Dia menarik Sarah kembali ke rumah. Sarah duduk di sofa dengan marah dan berkata dengan ekspresi tidak puas di wajahnya, Julian, apa maksudnya ini? Apakah kamu memenjarakan kami di sini karena dia takut kami akan menimbulkan masalah padanya? Itu benar. Evelyn berkata, musuh kali ini sangat kuat. Bahkan Julian tidak yakin bisa melarikan diri tanpa cedera. Dia khawatir sesuatu akan terjadi pada kita. Jika dia mati, apa gunanya hidup bagiku? Bahkan jika kita mati, kita harus mati bersama. Sikap Sarah sangat tegas. Kalau begitu kamu harus mencari cara untuk pergi. Evelyn berkata dengan tenang. Dia tidak takut mati dan menganggap enteng hidup dan mati. Dia juga mengkhawatirkan Julian dan ingin segera ke Tianshan untuk memeriksa situasinya. Dengan kekuatan dia dan Sarah, mereka benar-benar bisa pergi, tetapi dengan para prajurit yang terancam mati, mereka benar-benar tidak punya pilihan. Area militer, kantor. Pelatih, Nona Sarah dan Nona Evelyn bertengkar lagi. Mereka berteriak-teriak ingin bertemu denganmu. Prajurit penjagalah yang mengancam nyawa mereka yang membuat mereka berhenti. King Kotake mendengarkan laporan Ethan dengan ekspresi serius. Julian tahu bagaimana membuat masalah bagiku. Sebaiknya aku pergi dan melihatnya, jika tidak akan mudah menjelaskan kepada Julian jika terjadi sesuatu. King Kotake benar-benar tidak punya pilihan. Dia telah bersembunyi selama sehari, dia sangat takut Evelyn dan Sarah akan melakukan sesuatu yang luar biasa, takut mereka akan pergi tanpa izin, dan bahkan lebih takut anak buahnya akan bunuh diri karena hal ini. Bab 582, King Kotake melepaskannya. King Kotake sangat ketakutan. Dia meninggalkan kantor dan berjalan menuju rumah Sarah dan Evelyn. Tidak lama kemudian, dia muncul di luar pintu dan mengetuk pelan. Sarah masih mendiskusikan tindakan pencegahan dengan Evelyn. Mendengar ketukan di pintu, Evelyn berdiri dan berkata, saya akan membuka pintu. Evelyn berjalan menuju pintu, membuka pintu, dan melihat King Kotake di luar pintu. Nona Evelyn, King Kotake memanggil dengan senyuman di wajahnya. Silakan masuk. Evelyn berbalik dan memasuki ruangan. King Kotake mengikuti dari belakang. Ketika Sarah melihat King Kotake datang, dia juga berdiri dengan ekspresi kesal di wajahnya. King Kotake, apa maksudmu? Berapa lama kamu berencana menjebak kami? King Kotake tampak malu dan berkata, Nona Sarah, Anda tidak dapat menyalahkan saya. Julian telah mengeluarkan perintah kematian dan tidak dapat membiarkan Anda pergi atau pergi ke Tianshan. Saya tidak dapat menahannya. Evelyn melirik King Kotake dan bertanya dengan tenang, King Kotake, kamu juga tahu bahwa Julian pergi ke Tianshan, tapi tahukah kamu apa yang terjadi? King Kotake berkata, apakah kamu tidak pergi ke Gunung Tianshan untuk menghadiri konferensi Tianshan? Evelyn berkata, bukan itu masalahnya. Taraf dan yang lainnya, keluarga Hansel ditangkap. Musuh mengancam Julian untuk pergi ke Tianshan terlebih dahulu. Dia pergi sendirian, jadi dia pasti dalam bahaya. Mendengar ini, King Kotake tampak serius dan berkata, benarkah? Cepat ayo kita pergi. Ayo pergi ke Tianshan. Mungkin kita bisa membantu Julian. Jika dia dibiarkan menghadapi musuh sendirian, tidak ada yang tahu kecelakaan apa yang akan terjadi. Evelyn memandang King Kotake dengan tatapannya wajah juga dengan sentuhan doa. Sarah juga memiliki ekspresi sedih di wajahnya dan memainkan kartu emosional, berkata, King Kotake, kamu juga tahu bahwa Julian telah membuat banyak keributan di Kyoto selama periode ini dan telah mempengaruhi kepentingan banyak orang. Ketika dia pergi ke Tianshan kali ini, kematian pasti. King Kotake menjadi malu. Setelah memikirkannya, dia berkata, karena ini sangat berbahaya, saya tidak bisa membiarkan Anda pergi. Jika Julian pada akhirnya kembali dan sesuatu terjadi pada Anda, bagaimana saya akan menjelaskannya kepada Julian?
Anda. Sarah sangat marah. Dia mencoba mengatakan sesuatu yang baik, tetapi King Kotake tetap menolak untuk melepaskannya. King Kotake, jika Julian meninggal, situasi di Daxia akan benar-benar kacau balau. Dia tidak bisa mati, dan tidak ada yang bisa terjadi padanya. Anda harus berpikir jernih, semua orang ingin dia mati sekarang, dan dia tidak memiliki pembantu. Siapapun siapa yang bisa membantunya hanya aku dan Sarah. Kamu, bukankah kamu mempersulitku? King Kotake tampak getir. Tidak masalah jika Anda tidak melepaskannya, dan tidak masalah jika Anda melepaskannya. King Kotake, aku mohon, bisakah kamu melepaskan aku? Sarah mulai berdoa. Evelyn juga banyak bicara. Akhirnya, King Kotake berkompromi. Oke, ayo pergi. Dia benar-benar tidak dapat menahannya. Karena dia tidak dapat membantu Julian, satu-satunya yang dapat membantu Julian sekarang adalah Evelyn dan Sarah. Jika diberikan amnesti, kedua orang tersebut segera meninggalkan kawasan militer. King Kotake keluar. Prajurit di depan pintu tampak terkejut, memandang King Kotake, dan bertanya, "Pelatih, mengapa Anda melepaskan dia?" King Kotake menghela nafas dan berkata, "Situasinya serius sekarang, dan kamu tidak memahaminya. Oke, turun dan istirahat. Komandan Surgawi, saya akan menjelaskannya nanti." Sekelompok penjaga kemudian pergi. Setelah Sarah dan Evelyn meninggalkan kawasan militer, mereka langsung menuju bandara. Pada saat yang sama, Sarah mulai memanggil orang-orang berkuasa di Istana Raja Surgawi dari seluruh negeri. "Segera ke Sekte Tianshan dan bergabunglah denganku di Tianshan." Ya. Setelah menerima perintah tersebut, orang-orang kuat dari Istana Raja Surgawi berangkat dari seluruh negeri menuju Sekte Tianshan, di mana mereka bertemu dengan Sarah. Pada saat ini, Julian berada di puncak gunung tertinggi yang tertutup salju di Sekte Tianshan, menanyakan beberapa pertanyaan kepada para senior tentang seni bela diri. Orang tua itu juga sangat puas dengan Julian. Pemahaman Julian terlalu tinggi, dia belum pernah melihat orang dengan tingkat pemahaman setinggi ini. Tidak peduli apa masalahnya, dia dapat menyelesaikannya hanya dengan satu klik. "Haha, benar, nak, itu sesuai dengan seleraku. Masih ada beberapa tetes wine yang tersisa. Kamu bisa meminumnya bersama-sama. Meski tidak akan membantumu mencapai puncak, itu tetap bisa menambah banyak energimu." Mendengar ini, Julian sangat gembira dan segera meminum sisa beberapa tetes anggur. Kali ini, efeknya tidak sebaik yang pertama kali. Dia mulai menyerap dan memurnikannya, dan hanya dalam 1 jam, dia menyerap semua energi anggur teratai salju. Benar. Setelah menyerapnya, Julian teringat sesuatu dan berkata, "Senior, saya punya masalah sekarang, tolong beri saya nasihat." "Baiklah, mari kita dengarkan. Beberapa teman saya ditangkap oleh musuh. Mereka curiga itu adalah orang-orang dari Sekte Gu. Mereka meminta saya untuk datang ke Tianshan terlebih dahulu dan meminta saya untuk membunuh pemimpin Sekte Tianshan. Mereka hanya akan melepaskan mereka jika saya berhasil. Apa yang harus saya lakukan?" Julian benar-benar bingung. Dia tahu bahwa pemimpin Sekte Tianshan tidak boleh membunuhnya. Jika pemimpin Sekte Tianshan meninggal, akan ada masalah. Namun, jika pembunuhan tidak dilakukan, nyawa Taraf, Melanie, Priscilla, Cilia, dan keluarga Hansel akan berada dalam bahaya. Orang tua itu tidak bisa tidak melirik Julian dan bertanya, "Bagaimana menurutmu?" Julian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya benar-benar tidak tahu, saya sangat bingung, dan saya tidak ingin digiring. Saya tahu bahwa setelah saya benar-benar membunuh kepala Sekte Tianshan, musuh akan pasti punya tuntutan lain, tapi sekarang aku tidak tahu di mana teman-temanku dan aku tidak bisa menyelamatkan mereka." "Itu pilihanmu." Orang tua itu memandang ke kejauhan dan berkata, "Hidup adalah pertanyaan pilihan ganda. Anda selalu membuat pilihan. Jika Anda memilih yang benar, jalannya akan mudah. Jika Anda memilih yang salah, Anda mungkin jatuh ke tempat yang tidak dapat kembali lagi. Saya tidak dapat membantu Anda dalam masalah ini." Orang tua itu tampaknya mahir dalam agama Buddha, dan setiap kata yang diucapkannya mengandung kebenaran tertinggi. Julian berpikir. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas sedikit. "Senior." Dia mendongak. Tapi tidak ada seorang pun yang terlihat. "Di mana orang-orang?" Dia terlihat bingung, dia ada di sini sekarang, kenapa dia menghilang dalam sekejap mata? "Senior?" Dia berdiri dan berteriak beberapa kali. Gema tersebut tidak menyebar dalam waktu yang lama, bergema ke seluruh dunia. Julian melihat sekeliling, tetapi lelaki tua yang memberinya anggur dan memberinya bimbingan telah menghilang tanpa jejak, seolah-olah dia belum pernah muncul sebelumnya. Sungguh orang tua yang misterius. Julian bergumam pelan. Setelah itu, dia tidak tinggal lama di puncak gunung yang tertutup salju. Dia melompat dan muncul puluhan meter jauhnya. Kami mulai menuruni gunung, dan segera kami sampai di lokasi Sekte Tianshan. "Siapa?" Bahkan sebelum dia mendekat, terdengar suara omelan. Segera setelah itu,
beberapa murid dari Sekte Tianshan bergegas mendekat dan mengepung Julian dengan ekspresi waspada. Julian memandang semua orang dan berkata, Julian dari keluarga Fisher ingin bertemu dengan kepala pegunungan Tianshan untuk sesuatu. Konferensi Tianshan belum dimulai. Tidak peduli siapa Anda tidak diperbolehkan mendekati Tianshan. Silakan kembali. Murid Tianshan mengeluarkan perintah untuk mengusir tamu. Bagaimana jika aku harus masuk? Maka itu tergantung apakah kamu memiliki kemampuan. Selusin orang di sekitar segera menghunus pedang mereka dan mengarahkan pedang panjang mereka ke arah Julian. Jangan melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Julian mendengus dingin, tiba-tiba mencabut pedang hukuman, dan tubuhnya bersinar seperti hantu. Murid Sekte Tianshan tidak bisa melihat Julian dengan jelas. Saat berikutnya, Julian muncul di belakang mereka, sementara selusin murid Sekte Tianshan tercengang di tempatnya. Dentang. Pedang di tangan mereka pecah menjadi dua bagian pada saat bersamaan. Bab 583, Pedang Datang. Lebih dari selusin murid Sekte Tianshan menghalangi jalan. Namun, kekuatan murid-murid ini relatif rendah, dan kebanyakan dari mereka berada di alam pertama. Menghadapi Julian, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Hampir seketika, pedang di tangan mereka dipotong oleh Julian. Tapi mereka hanya melihat bayangan sekilas, dan pedang di tangan mereka patah. Lebih dari selusin orang memiliki ekspresi ketakutan di wajah mereka, dan ada badai dahsyat di hati mereka. Ini, kekuatan macam apa ini? Julian tidak ingin mempermalukan murid-murid ini, jadi dia berdiri di belakang mereka dan berkata dengan tenang, Julian ada di sini untuk berkunjung, tolong lapor segera. Butuh selusin murid untuk bereaksi. Dia dengan cepat mengambil pedang yang patah di tanah dan dengan cepat berbalik. Julian, sebaliknya, menatap dengan sabar dari luar. Di istana depan, di aula utama. Banyak orang kuat dari Sekte Tianshan berkumpul di sini. Pemimpinnya adalah Cakra, kepala Sekte Tianshan. Di bawah ini adalah beberapa tokoh tingkat lanjut usia. Mereka berkumpul untuk membahas konferensi Tianshan berikutnya. Tuan, ini tidak baik. Beberapa murid bergegas masuk dan berlutut di tanah. Cakra, yang berada di posisi pertama, berkata dengan ekspresi tidak senang di wajahnya, bagaimana kamu bisa bersikap seperti orang yang berteriak? Tuan, seorang pemuda keluar, mengaku sebagai Julian. Dia ingin mengunjungi sekte kami, dan dia bahkan mematahkan pedang banyak murid. Julian? Cakra tiba-tiba berdiri. Dia baru saja mendengar Caitlin berbicara tentang Julian, mengatakan bahwa dia adalah seorang ahli seni bela diri yang jarang terlihat dalam 100 tahun. Dia sudah lama tidak mengembangkan energi aslinya, tetapi sekarang dia mampu menghancurkannya seni bela diri dari kepala 9 klan, salah satu dari 4 klan kuno. Ya, dia menyebut dirinya Julian. Ayo keluar dan melihat. Cakra berdiri lebih dulu. Caitlin juga tertarik. Dia sudah lama mendengar nama Julian, tapi dia tidak pernah sempat bertemu dengannya. Para tetua lainnya juga pergi. Di luar, Julian memegang pedang hukuman dan melihat ke pegunungan yang tertutup salju di kejauhan. Dia sedang memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Apakah dia kepala Sekte Tianshan? Atau tidak untuk membunuh? Dia menjadi malu. Tak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar. Julian juga bereaksi dari pikirannya, berbalik dan melihat lusinan orang berjalan cepat dan muncul di luar gerbang gunung. Julian memandang pria parubaya yang berjalan di depan, dan juga melihat Caitlin di belakangnya. Dia bertemu gadis ini di rumah Kotake di Siling, tetapi dia belum pernah berbicara dengannya. Yang mulia, apakah ini Julian? Cakra mendekat, matanya tertuju pada Julian, dan dia mengamatinya dengan cermat. Dia tidak terlihat terlalu menonjol, dan dia tidak melihat sesuatu yang istimewa dari dirinya. Julian mengangguk pelan. Cakra berkata, konferensi Tianshan belum dimulai, dan Sekte Tianshan tidak menerima tamu. Mengapa Anda harus datang ke Sekte Tianshan kami? Tentu saja ada yang salah. Julian melirik ke arah Cakra, juga menebak kekuatannya, dan memikirkan dalam benaknya apakah dia bisa mengalahkan pemimpin Sekte Tianshan jika itu pertarungan langsung. Jika ada yang ingin Anda katakan, tolong beritahu saya. Cakra memberi isyarat mengundang. Dia tidak berniat mengundang Julian ke gunung. Karena konferensi Tianshan akan segera hadir, Sekte Tianshan tidak boleh lalai. Julian melirik orang-orang yang hadir. Cakra segera mengerti, berhenti sedikit, dan berkata, kalian mundur dulu. Ya. Banyak tetua dan murid dari Sekte Tianshan mundur. Segera, hanya Cakra dan Caitlin yang tersisa di sini. Julian menatap Caitlin lagi, wanita dengan temperamen luar biasa, seperti peri. Cakra berkata, ini gadis kecilku, Caitlin. Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Aku menginginkan hidupmu. Wajah Julian tiba-tiba menjadi gelap, dan aura menakutkan muncul dari tubuhnya. Swoosh! Dia langsung mengeluarkan pedang hukuman, mengayunkan tubuhnya, dan muncul di depan Cakra pada saat berikutnya.
Caitlin berteriak kaget, "Ayah, hati-hati." Cakra mengangkat tangannya, dan ki yang kuat berubah menjadi telapak tangannya. Ki ini membentuk perisai pelindung, menghalangi serangan pedang Julian. Julian hanya merasa serangannya mengenai plat besi. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat menembusnya. Cakra juga kaget. Kekuatan Julian terlalu kuat. Dia menggunakan seluruh kekuatannya dan hampir tidak mampu menahannya. Julian, Sekte Tianshan saya dan keluarga Fisher tidak memiliki permusuhan di masa lalu dan tidak memiliki permusuhan di masa lalu. Apa maksudmu? Julian tidak membalasnya. Dia tiba-tiba mundur, tubuhnya terbang di udara, dan pedang hukuman di tangannya ditebas. Z. Energi pedang yang panjangnya lebih dari 10 meter muncul dari pedang hukuman, jatuh dari langit dengan kekuatan penghancur, dan langsung menuju ke arah Cakra. Mundur. Cakra melambaikan tangannya dengan keras, dan kekuatan yang kuat dengan cepat mendorong Caitlin menjauh. Tubuhnya bergerak mundur, melambaikan telapak tangannya dengan keras, dan kekuatan angin telapak tangan bertemu dengan semburan energi pedang. Angin palem langsung pecah. Ekspresi Cakra sedikit berubah dan dia dengan cepat menghindar. Boom! Energi pedang menyerang tanah, lubang dalam muncul di tanah, dan es batu yang tak terhitung jumlahnya lepas landas. Energi pedang yang sangat menakutkan. Cakra muncul 100 meter jauhnya, menatap Julian. Dia tidak percaya bahwa seorang pria yang berusia kurang dari 30 tahun benar-benar dapat menampilkan energi pedang yang begitu menakutkan. Pergerakan di luar menarik perhatian para murid Sekte Tianshan. Para tetua yang pergi kembali lagi. Ketika mereka melihat pemimpin bertarung dengan Julian, mereka semua menghunus pedang dan waspada penuh. Julian, apa maksudmu? Seorang tetua bertanya dengan dingin. Sesepuh lainnya juga berteriak, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda tidak terkalahkan? Apakah Anda ingin menantang seluruh Sekte Tianshan dengan satu orang? Mundur! Teriak Cakra. Baru pada saat itulah para tetua dan murid ini mundur. Haha! Setelah banyak tetua mundur, Cakra tertawa. Saya belum mengambil tindakan selama beberapa dekade. Jarang bertemu lawan. Dikatakan bahwa 13 pedang surgawi keluarga Fisher tidak ada bandingannya di dunia, tetapi saya belum pernah mengalaminya. Saya ingin melihat apakah 13 pedang surgawi sama menakutkannya dengan legenda yang dikatakan. Tawa Cakra bergema di seluruh area. Pedang datang. Dengan lambaian tangannya, gelombang kekuatan menyapu dirinya dan dia bergegas ke gunung belakang. Di gua es di belakang gunung. Ada pedang yang tertancap di sini. Pedang itu panjangnya 2 meter, dan seluruh tubuhnya jernih, seolah terbuat dari es. Pedang itu tertarik oleh kekuatan itu dan terbang dengan cepat, terbang keluar dari gunung belakang. Wush! Pedang ini dengan cepat meluncur ke langit seperti kembang api, mekar dengan cahaya putih yang menyilaukan. Pedang es. Pedang es yang telah dibekukan selama ratusan tahun, akhirnya muncul kembali di dunia saat ini. Para tetua dari Sekte Tianshan semuanya berseru. Pedang ini adalah pedang dewa dari Sekte Tianshan. Pedang ini ditempa oleh pendekar pedang kuat dari Sekte Tianshan 500 tahun yang lalu. Pedang ini juga merupakan pedang dewa yang terkenal di dunia. Dalam peringkat senjata Dewa Daxia, pedang ini juga dapat dikirim ke gelarnya. Pedang ini juga merupakan pedang pemimpin pegunungan Tianshan dan pemimpin aliansi seni bela diri kuno Daxia 100 tahun yang lalu. Pedang es itu terbang dengan cepat. Cakra dengan cepat mengambil pedangnya. Pedang panjang itu menunjuk secara horizontal. Julian, ambil tindakan. Ekspresi Julian bersinar dengan kesungguhan. Dia tidak ingin menggunakan cara tercela untuk membunuh kepala Sekte Tianshan. Dia berencana untuk bertarung langsung dengan kepala Sekte Tianshan, mengalahkannya, membunuhnya, dan menukar keselamatan taraf dan lainnya. Namun, kepala Sekte Tianshan menunjukkan kekuatan yang menakutkan. Kekuatan ini tidak kalah dengan dia, bahkan sedikit lebih kuat dari dia. Sekarang, anak panahnya harus ditembakkan. Permisi. Bab 584, Pertempuran Sengit. Julian tidak punya pilihan. Untuk Taraf dan yang lainnya, dan untuk keluarga Hansel, dia harus mengambil tindakan untuk mengalahkan Cakra dan membunuhnya demi keselamatan mereka. Wajahnya menjadi gelap, dia memegang pedang hukuman, menginjak kekosongan, dan dengan cepat bergegas menuju Cakra di depan. Cakra memegang pedang es dengan erat, auranya seperti pelangi, dan rasa dingin menyapu dirinya. Julian muncul di depannya dalam sekejap. Dia mengangkat pedang esnya untuk melawan. Dentang! Kedua pedang itu bertabrakan, dan Zeki yang menakutkan bergetar, seperti riak di air, dengan cepat menyebar ke segala arah. Julian hanya merasakan kekuatan yang kuat menyapu pedang hukuman. Lengannya sedikit mati rasa karena keterkejutannya. Sebelum dia bisa bereaksi, Cakra mengubah gerakannya. Pedang es meluncur ke bawah bersama dengan tubuh pedang hukuman, mendekatinya lengannya. Pedang hukuman di tangan Julian berputar, dia dengan cepat memblokirnya, dan kemudian dengan cepat berbalik. Dengan goyangan pedang hukuman di tangannya, ledakan besar energi pedang ditembakkan, menyapu ke arah Cakra. Energi pedang ini tampak kemasan, seperti cahaya kemasan.
Tiba-tiba muncul di es dan salju ini, begitu mencolok, begitu mempesona. Pedang ini mengejutkan para tetua dan murid sekte Tianshan di bawah. Ini adalah energi pedang yang sangat tajam. Seni bela diri macam apa yang dilakukan anak ini? Di usia yang begitu muda, kinya sangat kuat. Para tetua dari sekte Tianshan semuanya terkejut. Dan Cakra juga dengan cepat mundur. Salju turun di seluruh langit. Dia berteriak keras dan menusuk dengan pedang panjang di tangannya. Kepingan salju yang berjatuhan di langit dengan cepat berkumpul, membentuk badai kepingan salju, dan menyerang energi pedang dengan cara yang kuat. Badai kepingan salju langsung pecah. Pada saat hancur, langit dipenuhi dengan kepingan salju. Kepingan salju ini dengan cepat bergerak maju dan menyerang Julian. Kecepatannya sangat cepat sehingga Julian mundur terus-menerus dan buru-buru menggunakan 13 pedang surgawi sebagai ekstrim, menghalangi semua kepingan salju yang masuk. Semua orang hanya melihat dua orang itu berkedip di udara. Mata mereka tidak bisa mengimbangi kecepatan pedang Julian dan Cakra. Julian menampilkan yang pertama dari 13 pedang surga, dan pedangnya secepat kilat. Cakra juga tidak lemah. Ilmu pedang Tianshan miliknya sangat indah dan dia tidak dapat dipisahkan dari Julian. Keduanya bertarung dari langit ke tanah dan dari tanah ke puncak gunung lainnya. Ribuan gerakan dilakukan, tetapi tidak ada yang bisa melakukan apapun kepada siapapun. Setelah bertengkar, Julian terkejut. 13 pedang surga adalah ilmu pedang yang terkenal di dunia. Pedangnya secepat kilat dan gerakan pedangnya tidak menentu, sehingga sulit diprediksi oleh musuh. Dan pedang es di tangan Cakra sangat ajaib. Ada udara dingin di pedang itu. Setiap kali mereka bertarung, udara dingin akan mempengaruhinya, dan kecepatannya akan menjadi lebih lambat karenanya. Dentang. Kedua pedang itu bertabrakan secara bersamaan. Kekuatan mengerikan itu mengguncang beberapa balok es di sekitarnya hingga meledak. Julian dengan cepat mundur dan muncul 100 meter sebelum dia melepaskan energi es. Wajah Cakra sangat muram. 13 pedang surgawi memang luar biasa. Sayang sekali kamu hanya berlatih alam pedang pertama. Kamu hanya berlatih satu gerakan di alam pedang kedua. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu masih tidak bisa mengalahkanku. Julian sangat kuat, tapi Cakra juga tidak lemah. Dia berdiri setinggi lebih dari 30 meter di udara, mengangkat pedang es di tangannya, dan aura menakutkan terpancar. Nafas ini mempengaruhi kepingan salju yang melayang di langit. Pada saat ini, kepingan salju ini dengan cepat berkumpul dan memadat membentuk pedang es. Dalam sekejap, ratusan pedang es tergantung di langit. Di pegunungan di kejauhan, para tetua sekte Tianshan tampak bahagia saat melihat pemandangan ini. Teknik 10.000 pedang es, sang master tiba-tiba mempraktikkan teknik 10.000 pedang es secara ekstrim. Julian, anak ini, benar-benar melebih-lebihkan kemampuannya. Begitu teknik es 10.000 pedang keluar, Julian akan dikalahkan. Julian menatap Cakra di kejauhan. Aura di tubuhnya terlalu kuat, dan pedang di tangannya terlalu aneh. Udara dingin dari pedang secara langsung mempengaruhi kepingan salju di sekitarnya. Kepingan salju ini dengan cepat berkumpul dan mengeras membentuk ratusan pedang es yang digantung secara horizontal di udara. Momentumnya sangat menakutkan. Pergi. Pedang es di tangan Cakra miring. Ratusan pedang es menyapu ke depan dengan cara yang agung, menyapu Julian dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Ekspresi Julian sedikit berubah. Dia mundur dengan cepat. Tapi pedang es itu terlalu cepat. Dia mengangkat pedangnya untuk melawan. Dentang. Pedang es hancur dan berubah menjadi es batu yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, pedang es lainnya telah menyapu dan bersilangan di udara, membentuk jaring pedang. Julian berada di celah jaring pedang, terus-menerus menghindar dan melawan. Sedikit ceroboh dan tertabrak di lengan. Sebuah lubang berdarah muncul seketika. Rasa sakitnya sangat parah sehingga dia hampir tidak bisa memegang pedangnya dengan stabil. Saat ini, dia tidak berani mengabaikannya. Tiangan Qigong didorong secara ekstrim, dan energi sejati yang kuat memenuhi seluruh tubuh dan menembus ke anggota badan dan tulang. Kulitnya langsung berubah menjadi warna perunggu, dan dia berubah menjadi manusia perunggu dalam sekejap. Ini. Di puncak gunung yang jauh, Caitlin melihat Julian yang telah berubah menjadi manusia perunggu, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, dialah yang mengalahkan lelaki tua yang riang dan pemberani di Gunung Siling hari itu. Hari itu, saat kami berada di Gunung Siling, Caitlin juga ada di sana. Seorang lelaki tua tak dikenal mengalahkan Kotake dan memimpin keluar lelaki tua dari keluarga Kotake, jika tidak, Benson akan terbunuh. Setelah kembali, dia menyelidiki identitas lelaki tua itu, tetapi tidak dapat menemukannya. Dia tidak pernah mengira bahwa lelaki tua itu adalah Julian.
Julian menggunakan sihir Vajra yang tidak bisa dihancurkan, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi warna perunggu, berubah menjadi manusia perunggu. Wus, wus, wus. Pedang es terus menyerangnya, tapi darahnya hanya terguncang karena guncangan, dan tidak ada luka luar di tubuhnya. Ini, Cakra juga kaget. Apa yang dia praktikkan adalah teknik es 10.000 pedang. Selain itu, dengan memegang pedang es, kekuatan teknik 10.000 pedang es telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi, tetapi sekarang tidak dapat melukai Julian. Seni bela diri macam apa ini? Dia terus mundur karena terkejut. Julian menginjak kekosongan, memegang pedang hukuman, dan bergegas menuju Cakra dengan cepat. Dalam beberapa detik, dia muncul di depan Cakra, mengangkat pedang hukuman, dan menebasnya. Cakra mengangkat pedang esnya untuk melawan. Tubuhnya terus-menerus terguncang dan jatuh. Boom! Tubuhnya jatuh ke tanah dan tenggelam di es tebal. Melihat kekalahan pemimpinnya, para tetua dari Sekte Tianshan tidak dapat menahannya lagi. Mereka menghunus pedang mereka dan menyerang menuju pegunungan yang jauh. Julian juga menyadarinya, berbalik dan melihat lusinan orang yang muncul di kejauhan, dengan ekspresi serius di wajahnya. Dia hanya menginginkan nyawa kepala Sekte Tianshan dan tidak ingin berkelahi dengan anggota Sekte Tianshan lainnya. Boom! Es di bawahnya pecah, dan sesosok tubuh melayang ke udara. Rambutnya acak-acakan, tubuhnya berlumuran darah, dan dia tampak sangat menderita. Mundur! Teriak Cakra. Julian terlalu kuat. Bahkan bukan lawannya, para tetua ini pasti akan mati jika mereka mengambil tindakan. Suara teriakan terdengar keras. Hal ini mengejutkan banyak tetua dari Sekte Tianshan. Ayah, Caitlin bergegas mendekat dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketika dia melihat Cakra yang berlumuran darah dan lemah. Cakra menjatuhkan pedang esnya, jatuh ke tanah, dan tidak pernah bangkit lagi. Tubuh Julian juga mendarat dan dia berdiri kokoh di tanah. Cakra memanjat dengan susah payah dan duduk dengan lemah di tanah. Tianshan mengirim orang lain untuk datang. Cakra memandang anggota Sekte Tianshan yang muncul, dengan ketidakberdayaan di wajah pucatnya, dan berkata, jangan bertindak gegabah. Julian juga melirik orang-orang ini dan berkata dengan tenang, saya hanya menginginkan nyawanya dan tidak ingin membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Dengan mengatakan itu, dia berjalan menuju Cakra, mengarahkan pedangnya secara horizontal di tangannya. Julian, berhenti, teriak Caitlin. Julian menghentikan tangannya tepat waktu, melihat ke arah Cakra yang terluka, meletakkan pedangnya, berjalan mendekat, meraih Cakra, melompat, dan pergi dengan cepat. Bab 585, Membunuh Cakra. Kepala Sekte. Ayah. Semua orang di Sekte Tianshan berteriak. Julian, jika kamu berani menyentuh ayahku, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Caitlin melihat ke arah Julian pergi dan berteriak memilukan. Saat ini, puncak tertinggi Gunung Tianshan. Di depan tebing berdiri seorang lelaki tua berjanggut. Pertempuran ini disaksikan oleh orang tua itu. Namun, dia tidak mengambil tindakan. Hanya menyaksikan Julian pergi bersama pemimpin Sekte Tianshan. Setelah Julian membawa orang-orang pergi, dia dengan cepat menghilang dan menjauh dari Sekte Tianshan. Gunung yang tertutup salju puluhan kilometer jauhnya dari Sekte Tianshan. Puncak gunung. Julian menjatuhkan Cakra ke tanah. Engah. Cakra memuntahkan seteguk darah. Julian meliriknya. Wajah Cakra menjadi pucat dan dia bertanya dengan lemah, Julian, Sekte Tianshan saya tidak memiliki permusuhan dengan keluarga Fisher, dan saya, Cakra, tidak memiliki permusuhan dengan Anda. Mengapa Anda melakukan ini? Julian duduk bersila. Melihat Cakra di depannya, dia berkata dengan tenang, saya tidak bisa menahannya. Saya terpaksa tidak melakukan apapun. Orang-orang dari Sekte Gu menangkap teman saya. Mereka meminta saya untuk membunuh Anda. Jika tidak, nyawa teman saya akan dalam bahaya. Cakra terdiam. Julian melanjutkan, demi teman-temanku, aku hanya bisa membunuhmu. Julian meninggalkan gunung salju ini, dan di tangannya, ada kepala tambahan. Dia membawa kepala itu ke Sekte Tianshan, melemparkan kepalanya ke gerbang Sekte Tianshan, lalu berbalik dan pergi. Setelah pergi, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon orang yang menelepon dan mengirim pesan sebelumnya. Saya telah membunuh Cakra, pemimpin Sekte Tianshan, di mana teman saya? Haha, Julian, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Aku benar-benar melihatmu dengan benar. Ini adalah Bari, guru kedua dari Sekte Gu. Sekte Tianshan juga memiliki bidak catur yang disusun olehnya. Dia tahu tentang pertempuran antara Julian dan Cakra, dan dia juga tahu bahwa Julian membunuh Cakra dan melemparkan kepalanya ke gerbang Sekte Tianshan. Berhenti bicara omong kosong, di mana orang itu? Julian bertanya dengan dingin. Julian, jangan khawatir, mereka akan baik-baik saja. Selama kamu melakukan apa yang saya katakan, saya jamin mereka akan baik-baik saja.
Julian tahu bahwa jika dia membunuh Cakra, musuh akan memintanya melakukan hal lain, dan dia akan digiring. Dia bertanya dengan dingin, apalagi yang kamu ingin aku lakukan? Julian, kamu sangat kuat. Saya benar-benar tidak menyangka kamu bisa mengalahkan Cakra dalam konfrontasi head-to-head. Yang saya ingin kamu lakukan sangat sederhana. Konferensi Tianshan akan segera hadir. Saya ingin kamu untuk melewatinya sebelum menuju ke Sekte Tianshan. Dalam perjalanan, kami mengambil tindakan terhadap para kepala berbagai sekte dan pemimpin klan yang datang untuk berpartisipasi dalam konferensi Tianshan, tidak hanya untuk membunuh mereka, tetapi setidaknya melukai mereka secara serius dan kehilangan efektivitas tempur mereka. Julian adalah preman bebas, dia tidak menggunakannya dengan sia-sia. Barry berencana memanfaatkan Julian dengan baik dan menimbulkan kerugian besar pada orang-orang kuat dari berbagai sekte dan keluarga. Melemahkan kekuatan sekte Guwu dan keluarga Guwu. Dengan begini, nantinya akan jauh lebih mudah. Saya ingin bertemu seseorang. Julian tidak langsung setuju, tetapi berkata, saya ingin tahu bahwa mereka masih hidup. Oke, aku akan mengirimkanmu lokasinya. Pihak lain menutup telepon. Kemudian Julian menerima koordinat. Dia tidak berhenti dan bergegas tanpa henti. Jaraknya lebih dari 200 km dari Sekte Tianshan. Ini adalah pinggiran kota Tianqi, dan terdapat villa mandiri di sini. Di dalam villa, Barry tertawa terbahak-bahak, haha, Julian ini sangat efisien dalam melakukan sesuatu. Jika ada orang nomor satu di sampingku, kenapa khawatir kalau itu bukan masalah besar? Bos, kita bisa memimpin Julian sekarang. Selama orang-orang itu masih di tangan kita, Julian harus mendengarkan kita. Ya, lumayan, suasana hati Barry sedang bagus. Faksi Tianshan adalah tangan kanan Wang dan pendukungnya. Sekarang Cakra sudah mati, dia tidak memiliki lawan yang kuat. Selama periode ini, Julian bergegas dengan cepat. Dia menggunakan energi aslinya dan terus berlari dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia mencapai jarak lebih dari 200 km dalam waktu setengah jam. Dia mengeluarkan ponselnya, melihat lokasinya, lalu melihat villa mandiri di depannya. Villanya sangat luas, luasnya sekitar beberapa ribu meter persegi, dengan 3 lantai. Julian memegang pedang hukuman dan berjalan mendekat. Dia datang ke pintu dan mengetuknya pelan. Segera, pintu terbuka. Orang yang membukakan pintu adalah seorang pria berusia 20-an, mengenakan jaket tebal dan topi. Ketika dia melihat Julian, dia merasa seperti melihat hantu. Julian di sini, Julian di sini. Teriakan itu menarik perhatian orang lain. Banyak orang bergegas keluar saat itu. Pemimpinnya adalah Barry. Julian masuk dan sampai ke halaman villa. Dia melihat orang-orang keluar dan matanya tertuju pada lelaki tua yang memimpin mereka. Dia telah membaca informasi yang diberikan oleh Alan, dan ada foto di informasi tersebut. Dia langsung tahu bahwa ini adalah pemimpin kedua Sekte Gu, bernama Barry, dan dia berasal dari keluarga Osen dari klan ketiga Sekte Gu. Menurut informasi yang diberikan oleh Alan, seni bela diri orang ini sangat tinggi, setidaknya di alam ketujuh. Haha, Julian, selamat datang. Barry mendekat, membuka tangannya, dan ingin memeluk Julian. Julian mengangkat pedangnya. Barry langsung berhenti. Julian bertanya dengan dingin, di mana orang-orangnya? Jangan khawatir, di luar dingin. Masuklah dulu dan minum teh hangat. Dia tidak takut jika Julian berani datang. Dia masuk ke dalam rumah. Villa, lobi di lantai 1. Pelayan cantik itu membuat teh panas dan menyerahkannya kepada Julian dan Julian sedikit menyerah dan tidak mengangkatnya. Sampah yang tidak berguna. Wajah Barry menjadi gelap, dan dia tiba-tiba menyerang, menamparkan wanita berusia 20 tahun itu dengan telapak tangannya. Dia langsung jatuh ke tanah, kehilangan nafas kehidupannya. Beberapa pria datang dan menyeret wanita itu pergi. Julian menyaksikan adegan ini dengan tenang, tanpa kegembiraan atau kekhawatiran di wajahnya, tetapi kemarahan muncul di hatinya. Orang-orang dari Sekte Gu benar-benar tidak memperlakukan orang sebagai manusia dan akan membunuh mereka sesuka hati. Pada saat ini, wanita cantik lainnya datang membawa teh. Barry memandang Julian sambil tersenyum dan berkata, Raja Naga, minumlah tehnya. Julian mengambilnya dan menyesapnya dengan lembut. Haha, benar, selamat bergabung, ikuti aku mulai sekarang, aku berjanji tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Julian berkata dengan tenang, kapan saya mengatakan bahwa saya akan mengikuti Anda? Kamu membunuh pemimpin Sekte Tianshan, apakah para pejuang di dunia masih akan mentolerirmu? Kamu hanya bisa mengikutiku, kata Barry sambil tersenyum. Di mana orang-orang? Ekspresi Julian berubah suram. Bang bang bang. Barry bertepuk tangan. Tak lama kemudian beberapa wanita dibawa keluar. Ini adalah Taraf, Melanie, Priscilla, dan Cilia. Sedangkan untuk keluarga Hansel, saya tidak melihatnya.
Julian. Saudara Fisher. Melihat Julian, orang-orang ini berteriak. Barry tersenyum dan berkata, dengar, aku bilang mereka baik-baik saja, tapi kamu masih tidak percaya. Di mana keluarga Hansel? Mereka ditahan di ruang bawah tanah, tapi jangan khawatir, aku juga tidak memperlakukan mereka dengan buruk. Biarkan mereka pergi, dan aku akan berjanji padamu apapun yang kamu minta aku lakukan. Julian datang ke sini hanya untuk menyelamatkan orang. Bersambung.